Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Tani, channel untuk petani pemula. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai keunggulan dari padi Bima Sakti. Padi Bima Sakti ini adalah saudara atau kembaran dari padi Ciputri. Masih keluarganya dari pemulia Bapak Roni. Dan bagaimana karakteristik tanaman padinya? Apakah mudah dalam perawatannya? Potensi hasilnya berapa? Silahkan teman-teman simak video ini sampai jangan selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Hai sahabat channel Info Tani. Channel Info Tani adalah channel petani pemula yang membahas seputar pertanian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nonton lagi yuk, tonton sampai dengan selesai dan jangan di skip ya. Ini adalah tampilan padi Bima Sakti. Perlu diketahui teman-teman bahwa padi Bima Sakti adalah kembaran dari padi Ciputri. Dan padi Bima Sakti dengan padi Ciputri ini padi yang berasal dari Kabupaten Majalengka, dan yang menjadi pemulianya adalah Muhammad Syahron atau Bapak Roni. Bentuk gabah dan potensi hasil panen dari padi Bima Sakti ini mirip seperti padi Inpari 32, termasuk ke dalam kriteria Ciherang Malai panjang, dan juga potensi hasilnya perkiraan bisa mencapai 10 ton per hektarnya. Dan ini adalah termasuk padi unggul yang hasilnya memuaskan. Diharapkan semoga bisa meningkatkan pendapatan petani padi dan hasil panen tanaman padinya. Padi Bima Sakti ini bukan padi baru. Padi Bima Sakti pernah menjadi padi yang viral di tahun 2023 dan di kalangan petani padi irigasi sangat menyukainya. Dan sampai sekarang pun banyak petani padi yang mencari padi Bima Sakti untuk ditanam di tahun 2025 karena tonasenya yang tinggi dan perawatannya yang mudah. Bagi teman-teman petani padi yang belum tahu dan belum mengenal karakteristik padi Bima Sakti itu seperti apa, karakteristik padi Bima Sakti yaitu postur tubuhnya yang tegak dan gagah menjadikan padi galur Bima Sakti ini tampil elegan dan mendekati tanaman tipe ideal yang sangat disukai oleh petani dan unggul di kelasnya. Padi Bima Sakti ini memiliki beberapa keunggulan dalam jumlah anakan produktifnya. Per rumpun bisa mencapai 30-50 anakan, dan ini tergantung kesuburan tanah dan juga jarak tanam. Intinya tergantung perawatan dan perlakuan. Padi Bima Sakti ini memiliki tinggi tanaman sekitar 80-100 cm dengan postur tanaman yang tegak serta daun bendera itu sudung dan tegak menjulang sehingga mampu menerima dan memanfaatkan sinar matahari untuk fotosintesis secara optimum untuk pertumbuhannya juga. Banyak testimoni dari petani padi yang sudah mencoba menanam padi Bima Sakti ini. Banyak petani juga yang langsung menyukai tanaman padi Bima Sakti tersebut karena merasakan langsung perawatannya yang mudah dan juga adanya kenaikan produktivitas yang tinggi jika dibanding dengan varietas-varietas atau galur-galur padi lain yang pernah mereka tanam di musim sebelumnya. Padi Bima Sakti ini juga memiliki beberapa keunggulan yang signifikan, baik dari ketahanannya terhadap hama maupun terhadap penyakit, dan juga kualitas gabahnya, seperti padi Inpari 32. Padi Bima Sakti bisa dipanen setelah mencapai umurnya kurang lebih 90-95 hari setelah tanam. Padi Bima Sakti ini juga memiliki potensi hasil yang seimbang dengan padi unggul lainnya, meskipun dalam jumlah bulir padinya per malai sekitar 250-300 bulir per malainya. Namun pengisian bulirnya sampai pangkal, sehingga padi Bima Sakti ini mampu menghasilkan hasil panen rata-ratanya 10 ton per hektar. Karena bentuk gabah dari padi Bima Sakti ini termasuk panjang mirip dengan padi Inpari 32 dan juga warna gabahnya itu kuning bersih seperti jerami, maka banyak tengkulak yang mau menerima padi Bima Sakti ini, jadi tidak susah dalam menjualnya. Untuk kerontokan gabahnya termasuk dalam kategori sedang, dan juga bentuk berasnya bening serta tidak ngapur.
Untuk rasa nasinya pulen. Sebagai informasi tambahan, untuk perawatan tanaman padi Bima Sakti ini, aplikasi pupuk tabur ureanya hanya dilakukan 1 kali saja di saat fase vegetatif aktif, yaitu di awal tanam atau sekitar umur 15 sampai 20 hari setelah tanam, dengan tujuan untuk memperbanyak anakan. Walaupun pada dasarnya padi ini beranak banyak dan suka air. Dan untuk selanjutnya, pupuk tabur yang digunakan dengan menggunakan pupuk majemuk atau pupuk campuran yang sudah tersedia di toko seperti NPK Ponska dan lainnya. Untuk pupuk urea hanya di awal saja untuk memperbanyak anakan padi. Setelah anakan padi banyak, perumpunya bisa mencapai 30-50 anakan, kita harus fokus menjaga daun agar tetap sehat, tidak terserang hawar daun, tidak terserang penyakit belas, dan juga bisa mulus sampai menjelang panen. Prinsip dasarnya itu, ketika tanaman padi masih kecil, tidak perlu daun terlihat begitu hijau atau terlalu hijau gelap, akan menyebabkan terserang hawar daun bakteri. Untuk pencegahan dari serangan hama, sebaiknya teman-teman menggunakan obat yang kelasnya murah-murah dulu, jangan obat yang mahal-mahal dulu. Karena bila mana teman-teman bisa menggunakan obat yang mahal tetapi hamanya tidak mati, nanti akan menggunakan obat apa lagi? Ketika yang terakhir menggunakan obat murah, hama itu sudah kebal dan tidak ada daya bunuhnya. Demikianlah video atau review penjelasan mengenai keunggulan padi Bima Sakti yang berasal dari Majalengka. Dan juga saya doakan semoga tanaman padi teman-teman hasilnya memuaskan, menguntungkan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai dengan selesai. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.